Mungkin sebelumnya boleh saya izin memberikan pengantar, Pak Steven, sambil mempersiapkan? Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Baik, selamat pagi, Pak Steven, kemudian rekan mahasiswa semuanya. Ini ada Pak Tony juga yang sudah join, dosen FTI. Kemudian tentu saja ada admin yang membuka Zoom ini. Terima kasih semuanya atas kehadirannya, terutama bagi para mahasiswa yang diinformasikan kembali ya untuk bertemu di acara Zoom ini, terutama ketua kelas yang sudah membantu saya juga untuk mengumumkan agar semuanya mendapatkan informasi mengenai pertemuan ini. Jadi pertemuan ini targetnya adalah membahas secara teknis bagaimana flow dari proses yang harus disiapkan gitu ya, prosesnya, kemudian apa persiapan yang harus kalian lakukan dalam rangka mengikuti ujian sertifikasi dari Huawei gitu ya, dari yang HCIA AI gitu. Nah, untuk daftar nama yang kemarin saya posting itu memang tidak semua mahasiswa yang terpilih begitu ya. Jadi dasarnya mungkin kalau ada yang bertanya kok nama saya nggak tercantumkan di sana adalah berdasarkan hasil ujian kemarin. Jadi dari UAS yang kemarin yang diminta kalian diminta untuk mengerjakan 2 kali ya. Jadi yang pertama ada UAS-nya yang dari e-learning, yang satu lagi dari mock exam-nya gitu ya. Nah, di situ seperti janji kemarin bahwa saya akan mengambil nilai UAS-nya itu nilai yang tertinggi gitu ya. Jadi untuk nilai UAS-nya sudah selesai diproses. Nah, dari sana kemudian dicek kembali mana yang memenuhi kriteria untuk mengikuti ujian sertifikasi gitu ya. Jadi landasannya adalah dari yang hasil ujian kemarin. Nah, di situ juga ada beberapa yang tidak mengikuti mock exam-nya, jadi hanya submit 1 kali, tetapi nilainya mungkin jauh di bawah standar, maka itu otomatis tidak bisa diikut sertakan, gitu ya. Nah, ini kemudian list tersebut saya sampaikan ke Pak Steven, di sini sudah hadir Pak Steven dari Huawei, yang akan membantu kita untuk bersiap mengikuti ujian sertifikasi yang AI tadi, gitu ya. Nah, di sini nanti memohon kalian menyimak semua penjelasan yang disampaikan. Kemudian kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, tolong ditanyakan gitu ya. Jangan nanti setelah pertemuannya selesai baru bertanya, nanti saya juga harus bertanya lagi dengan Pak Steven, jadi nanti bolak-balik gitu ya. Jadi kalau bisa nanti disampaikan pertanyaannya langsung gitu ya. Jadi lebih aktif untuk bertanya di sini. Nah, untuk Pak Steven juga saya mohon bantuan jika memang ada data dari mahasiswanya yang diperlukan, mungkin bisa dibuatkan Google Form-nya, diposting di sini sehingga bisa lebih cepat mendapatkan datanya begitu Pak, daripada kita mengumpulkan lagi begitu ya. Sebelumnya terima kasih juga sudah bersedia menjelaskan. Ini secara khusus diundang karena penjelasannya ini sangat teknis. Mungkin saya persilahkan ke Pak Steven. Silahkan Pak Steven untuk mulai menjelaskan. Mungkin kalau ada pertanyaan, apakah langsung bisa ditanyakan atau di chat ya Pak ya nanti ya. Iya, boleh. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, mungkin pertama saya share dulu untuk step-step yang harus dilakukan untuk nantinya akan register exam gitu ya. Jadi pertama-tama yang harus dipastikan adalah account masing-masing. Oke, jadi pertama masing-masing harus yakin atau harusnya ini sudah dijalankan ya. Cuman ini make sure lagi kalau ini sudah benar gitu ya. Jadi masing-masing peserta sudah punya ID, dan bisa login ke talent online atau e-talent di Huawei ya. Nanti boleh saya bagikan juga alamatnya untuk bisa make share. Lalu pastikan masing-masing di My Information masing-masing sudah terhubung dengan universitasnya.
Karena kalau tidak, ujiannya akan tidak valid gitu ya. Jadi bisa saja ditarik nantinya. Akan bermasalah juga dari sisi statusnya. Oke, jadi yang harus dipastikan adalah role information-nya. Untuk mahasiswa, pastikan My Academy sudah benar, Universitas Untar, dan role-nya itu biasanya ada tambahan role itu students gitu ya. Jadi untuk mahasiswa ICT Academy Students di sini, yang di atas ini ya, di my role-nya ini. Untuk yang dosen, ICT Academy Instructor. Oke, itu yang pertama harus diperhatikan, yaitu ID masing-masing sudah terhubung ke dalam universitasnya. Oke, yang kedua, nantinya akan saya bagikan di email, yaitu link e.huawei.com/en/talent/admin/my-appointment/invitation. Jadi nanti link ini saya bagikan di email, makanya nanti saya butuh email masing-masing dimasukkan ke dalam Google Forms juga. Lalu setelah kalian login dan masuk ke dalam linknya, itu kalian akan masuk ke dalam appointment untuk masuk ke dalam exam. Oke, setelah itu kalian akan ada informasi untuk memasukkan authorization code yang di depannya ada kapital PLF gitu ya, untuk alfabet PLF. Jadi untuk authorization code harus diingat masing-masing adalah PLF. Ini yang nanti akan saya bagikan. Jadi ke email masing-masing saya akan bagikan link untuk mendaftar ujian dan authorization code. Nah, itu dua elemen yang penting sih. Jadi setelah masuk, pastikan kalian punya data masing-masing di sini ya. Sudah benar di bagian my role-nya. Untuk dosen, Huawei partner. Untuk mahasiswa, nanti ada student. Silahkan dipilih gitu ya. Karena ini akan berhubungan dengan status dan sertifikat. Kalau seandainya informasi-informasinya salah gitu ya, nanti sertifikatnya yang tertulis di sertifikat juga salah. Gitu. Jadi pastikan benar gitu ya untuk yang pertama. Nah, lalu yang ketiga ya, setelah memasukkan authorization code akan ada detail dari exam yang sudah dibuat. Nah, jadi nanti di sini akan ada HCIAAI versi 3.0. Language-nya ini harus dipilih ya. Jadi ini akan berupa drop down list yang dipilih HCIAAI, English. Nanti saya akan ada 2 sesi pagi dan sesi siang. Ya, saya harap sih nanti akan ada pembagian yang rata. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi harus dipastikan semua mendaftar sesuai dengan sesinya masing-masing. Oke, karena nanti saya juga make sure saya absen gitu ya, yang hadir melalui list yang ada nanti. Oke. Jadi setelah memasukkan authorization code yang alfabetnya PLF, akan ada detail examnya. Sekali lagi di sini nanti akan ada HCIAAI, pilih bahasanya Inggris dan sesinya sesuai dengan yang didaftar. Nah, sesi di sini adalah jam UTC plus 8 atau GMT plus 8, yaitu waktu Beijing gitu ya. Jadi kalau nanti kita di tanggal 30 itu biasa saya akan set di jam 10.30 waktu Beijing atau 9.30 WIB. 9.30 WIB sampai 10.30 sampai ke jam 1,5 jam gitu ya. Sampai jam 12. Nanti saya akan buat appointment bagi yang sudah mendaftar untuk jam 9 karena kita akan melakukan absensi dan briefing itu sekitar setengah jam gitu ya. Dan diharapkan semua hadir tepat waktu supaya flow-nya bisa berjalan dengan lancar. Sekali lagi karena ini ujiannya juga banyak gitu ya kuantitinya, jadi dipastikan semua hadir tepat waktu gitu ya. Oke, nah
Untuk available quantity ini juga akan berpengaruh, nanti akan ada di sesi sesuai dengan yang sudah nanti akan ada form Google Form pendaftaran atau yang sudah saya bagikan di chat. Itu bisa diisi mau di jam berapa. Kalau seandainya ada yang pindah gitu ya, nanti bisa cukup. Jadi pastikan. Oke, yang terakhir adalah seperti hilang nggak ya suaranya? Ya, di bulan sekarang ini sedang masa transisi, ada perubahan exam regulation untuk pembagian vouchernya. Pembagian voucher ini biasanya saya bagikan juga di email beserta dengan authorization code. Tapi karena ada perubahan regulation, voucher ini dapat diakses di user center masing-masing My Voucher. Oke. Oke, jadi kurang lebih untuk pendaftaran ujian, prosesnya akan seperti ini. Masing-masing login, cek my information masing-masing sudah oke. Setelah login, masukkan link gitu ya. Jadi login dulu baru masukin link yang dibagikan untuk masuk ke exam appointment gitu ya. Appointment invitation. Lalu masukkan PLF, isi drop down list dengan benar. Nanti voucher ada di my voucher masing-masing. Jadi masukkan sesuai dengan voucher masing-masing gitu ya. Sekali lagi, voucher ini harganya $200 dan ditanggung oleh Huawei. Pastikan ini sudah dengan memastikan tingkat kelulusan itu tinggi. Jadi dipersiapkan dengan baik. Masih ada waktu sampai tanggal 30 untuk berlatih dan lulus ujian gitu ya. USD $200 ini, seandainya kalian tidak lulus, kalian tidak akan dapat kesempatan lagi dan harus bayar seandainya mau ujian gitu. Kalau seandainya mengambil topik lain masih bisa, tapi kalau mengambil topik yang sama, AI sudah tidak bisa. Lalu ya sekali lagi untuk ujian sertifikasi ini pun sebenarnya diambil oleh profesional ataupun partner-partner Huawei. Mereka diharuskan punya sertifikat gitu ya. Jadi kalian udah curi head start nih. Bisa dapat kesempatan melalui partnership Huawei ST Academy dengan Untar. Oke, jadi pastikan pertama jangan sampai itu ya untuk vouchernya. Lalu untuk ujiannya juga dikerjakan dengan baik. Nah, kita akan masuk ke proses pada saat nanti pengerjaan ujian gitu ya. Apa yang perlu diperhatikan? Pak Steven boleh break dulu untuk menampung pertanyaan mungkin? Oke, silakan. Ya, silakan bagi mahasiswa, ada yang ingin bertanya sampai di sini jelas atau tidak? Halo? Apakah bisa mengikuti? Ya, mungkin masih basic sih ya buat mereka ya untuk informasinya. Jadi cuma Huawei ID ya masing-masing udah bisa login dan authorization code untuk voucher code-nya memang nanti di user center. Saya contohkan juga kali ya. Soalnya saya juga belum pernah. Oke, gimana Bu? Kita lanjut aja. Ini ada yang mau bertanya? Kalau enggak, kita lanjut ya. Kalau mau bertanya langsung di chat aja kali. Justru saya mau mengingatkan nih Pak. Jadi kemarin pada saat ujian, beberapa mahasiswa chat ke saya gitu ya, japri gitu ya. Bu, ini bahasanya keluarnya bahasa Mandarin. Bagaimana ini? Nah, itu tolong juga diingat ya, diwanti-wanti itu jangan sampai salah milih gitu ya language-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Steven ya, semuanya jangan lupa ya, itu bahasanya pilihnya yang English ya, kecuali kalian memang bisa bahasa Mandarin. Ya monggo gitu ya Pak Steven ya.
Kalau Iya, misalkan silahkan. di tengah jalan tiba-tiba ganti sepertinya nggak bisa ya. Kalau yang kemarin mungkin cuman settingan di atas ya, pojok kanan atasnya itu ada, bahasa Mandarin sama ada EN sama yang gambar, cu gitu ya untuk, Iya, China gitu ya. Nah, ini tolong dipastikan ya tadi yang sudah dijelaskan, tolong diingat-ingat. iya. Terus pastikan bisa login, saya khawatir nanti tiba-tiba di hari H mengontak bilangnya, "Bu, saya nggak bisa login," gitu ya. Nah, ini kapan bisa dimulai, Pak Steven, untuk mereka maksudnya melakukan registrasi ini apakah sekarang bisa atau kapan gitu, Pak? Jadi saya yang bertanya nih. Iya, jadi, iya, oke, siap, Bu. Nah, itu saya bagikan, Google Docs atau, spreadsheet yang untuk, mahasiswa memberikan informasi email gitu ya. Jadi nanti akan saya email untuk informasi kode authorization code-nya dan lakukan kalau sudah terima email. Jadi, saya rasa sih dalam waktu 1-2 hari ke depan, bagi yang sudah mendaftar akan terima email, gitu, Bu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gitu saya lanjut ya. Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke, hal kedua yang perlu diperhatikan setelah registrasi exam adalah, memasuki hari H exam. Jadi nanti pada saat hari H, ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan, yaitu adalah Network Environment Test Guide. Sebenarnya tes ini akan online ataupun secara fisik gitu ya, pada umumnya gitu ya, karena sekarang pandemi maka harus dijalankan secara online. Tapi rasanya sih per Juli ini tesnya akan kembali offline atau akan ada cara lain untuk ujian. Itu saya juga menunggu nih informasi dari headquarter. Jadi sebenarnya sangat beruntung untuk kalian yang bisa ujian secara online karena lebih mudah gitu ya. Maksudnya prosesnya tidak perlu datang fisik dan uh, apa namanya tidak ada kendala-kendala seperti di tengah-tengah pandemi ini memang sudah ada solusinya gitu ya. Tapi pasti tetap baik dari prosedur ataupun kualitas ujian tuh harus dijaga gitu ya. Jadi pastikan pertama pada saat melakukan ujian online network kalian bisa berjalan dengan baik. Nanti file ini semua akan saya bagikan di email juga gitu ya. Jadi selain saya bagikan authorization code, saya bagikan link untuk mendaftar. Saya bagikan juga attachment. Oke, jadi ikutin saja kalian masuk ke dalam ini. Lalu kalau untuk ujian sendiri gitu ya, akan ada tombol di kanan sini harus diklik untuk melihat apakah network kalian kuat atau siap atau tidak gitu ya. Oke, kita coba ya. Oke, jadi saya sudah masuk ke dalam link yang nanti akan ada dibagikan di attachment. Lalu klik yang ini ya, bagian tanda speedometer atau kompas di kanan. Oke. Nah, ya di sini internet saya kurang cepat gitu ya. Jadi pastikan pada saat nanti kalian mau ujian itu di internet yang mumpuni. Oh, di sini harus klik try again gitu ya. Try again exam bisa gitu ya. Jadi pastikan kalian bisa ujian dengan cara memastikan network kalian siap. Ini langkah pertama untuk nanti memastikan network kalian siap atau tidak gitu ya. Oke, yang kedua
itu nanti di email akan dibagikan link untuk tes exam. Oke, kita masuk dulu ke attachment-nya. Oke. Oke, nanti di email, jadi tadi sudah saya infokan, bagikan di email akan saya bagikan authorization code, link registration, sekali lagi, attachment, ada juga untuk tes link portal, untuk network environment atau network test. Yang keempat itu tes link, yaitu adalah seperti tes untuk mock exam. Ini harus dipastikan karena supaya kalian bisa ujian dengan lancar gitu ya. Jadi akan ada dua link gitu ya. Yang pertama untuk register, yang kedua untuk tes apakah kalian bisa atau tidak gitu, ujian. Nah di sini nanti kalian akan diminta untuk sign in atau register, atau seandainya nanti kalian sudah login, itu kan akan tetap ada verification. Nanti bentuknya ini seperti mock exam, dan dia hanya ada 5 pertanyaan untuk memastikan kalian bisa mengakses ujian dengan baik atau tidak. Nah, saya rasa semua sudah tahu sih prosesnya ya untuk seperti mock exam gitu ya. Jadi pastikan aja semua mencoba supaya tidak ada yang seandainya ini tidak bisa, pasti examnya juga tidak bisa gitu ya. Jadi ini seperti tes apakah kalian bisa mengakses exam atau tidak. Yang pertama adalah tes network, yang kedua adalah tes examnya bisa atau enggak gitu ya. Oke. Saya skip aja ya. Oke. Jadi nanti Suaranya attachment ini putus-putus, Pak. juga pastikan belum minimal. Lalu berapa? Oh ya, maaf. Oke, maaf. Jadi saya belum untuk internet speed-nya gitu ya. Jadi pastikan kalian 1 Mbps gitu ya minimum. Nah, untuk beberapa hal gunakanlah Google Chrome, lalu termasuk menggunakan Windows OS gitu ya. Yang kalian menggunakan Windows OS pada saat ujian. Operating sistemnya harus Windows. Kalau Mac sangat beresiko dan akan sering crash pada saat ujian gitu ya. Oke, jadi nanti ini dibagikan dan dibaca untuk nanti pada saat kalian mau start ujian, kalian akan diminta juga meeting untuk Zoom meeting, dan di situ kalian harus masuk ke dalam Zoom meeting untuk membuka kamera. Jadi selain memastikan device-nya ready, device-nya siap, pastikan juga akan tetap ada pengawasan fisik. Pengawasan fisiknya itu dan open kamera. Dianggap tidak valid gitu ya ke exam. Setelah kalian register, tadi sudah masukkan authorization code, masukkan semua informasi, masukkan voucher,
Kalian nanti udah confirm exam kalian confirm, Sorry Pak Steven, di saya kok putus-putus ya? dalam my appointment masing-masing. Ya. Oke. Masih putus-putus, Bu? Kadang-kadang suka putus-putus, Pak. Iya, oke. Jadi saya sambil ulang juga nih ya. Biar jelas. Nah, ini problem lagi, Pak, kayaknya. Jadi pastikan kalau kalian sudah appointment masing-masing. Oke. Oh yeah. Oke. Ya, semoga udah nggak putus-putus ya, Bu. Jadi nanti setelah mendaftar akan ada di my appointment masing dan statusnya coming appointment information dan bisa tombol start examnya ini akan ada tulisan seperti pending atau waiting gitu ya, tidak akan bisa di start sebelum hari H. Nah, kalau seandainya udah hari H, nanti akan tombol startnya akan keluar dan bisa dipencet langsung masuk ke dalam examnya. Nah, jadi itu udah benar-benar langsung akan masuk ke dalam exam-nya, final exam atau exam yang pernah kalian kerjakan, dan nanti akan ada tombol start examnya lagi. Jadi selain start exam di sini akan ada start exam di iLearning X. Sebelum kalian start exam biasanya akan ada waduh, putus-putus lagi. Masih putus-putus, Pak Steven, suaranya. Setelah masih putus-putus ya. Sepertinya internetnya. Oke, masih udah lancar belum? Kalau tadi barusan jelas, Pak.
Oke, saya coba buka salah satu exam appointment yang sudah pernah. Oke. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, setelah kalian melakukan registration exam, pastikan di user center masing-masing, klik aja di sini, lalu di my information-nya itu sudah masuk sebagai ICT Academy student atau ICT Academy instructor, masuk ke dalam universitasnya masing-masing gitu ya. Lalu kalau kalian sudah nanti akan masuk ke dalam appointment exam yang dibagikan, link appointment exam yang dibagikan di dalam, coba saya sambil akses. Jadi di sini nanti akan ada bukan keluar ya. Oh ini. Oke. Appointment/invitation. Jadi setelah kalian login, kalian nanti masuk ke dalam link yang sudah dibagikan untuk mendaftar exam akan berbeda gitu ya. Admin my appointment invitation beda dengan ada authorization code-nya, nanti examnya apa. Kalau sudah authorization code-nya sudah ya, putus-putus lagi ya, maaf ya. Jadi ini mengulang saja tadi, nanti akan dibagikan juga attachment di email masing-masing. Jadi ini hanya walkthrough aja supaya teman-teman tidak canggung gitu ya. Yang mana yang harus dibaca, terlalu banyak yang harus dibaca, cuman ini walkthrough aja dari nanti yang akan ada tertulis di attachment email masing-masing. Authorization code masuk ke dalam next. Kalau udah selesai register akan masuk ke dalam my appointment, baru masuk ke dalam my appointment, nanti akan ada HCIA AI. Di sini ini saya simulasi aja, jadi nggak bisa ini nanti akan ada sudah akan ada tombol start examnya kalau kalian sudah mendaftar gitu ya. Dan ini ujian online, jadi setelah kalian start exam, masuk ke dalam Zoom, buka kamera, start exam. Satu hal yang perlu diperhatikan juga itu pada saat kalian pada saat kalian nanti masuk ke dalam Zoom-nya, ya, masuk ke dalam Zoom, membuka kamera,
pastikan proporsi wajah dan badannya oke gitu ya. Lalu di mute setelah siap kalau seandainya ada, harus supaya menjaga situasi yang kondusif pada saat mengerjakan ujian. Lalu nanti pada saat start ujian itu saya akan membacakan sekali lagi exam rules-nya. Oke, jadi saya akan bacakan exam guide ini. Pertama 30 menit sebelum. Jadi seandainya itu nanti jam 9.30 WIB, 10.30 Beijing, itu kalian akan join di jam 9. Jam 9 WIB. Untuk absen dan memastikan kalian mengikuti briefing. Open video dan akan ada reminder setelah ujian diinfokan nilainya. Boleh ke dosennya atau WhatsApp atau nanti akan ada mungkin Google Forms atau untuk upload gitu ya. Nah, ini rules-nya juga sebenarnya ringkasan dari file words yang tadi, yaitu memastikan kalian browsernya adalah Google Chrome. Point or latest, lalu seandainya ada secara tiba-tiba, karena meetingnya akan direcord dan recordingnya bisa saja di cross check oleh headquarter sewaktu-waktu untuk jadi validity dari examnya. Seperti yang kalian sudah mengerjakan mock exam, akan ada maximum screen switching number juga. Jadi kalau saat kalian mengerjakan exam lalu ganti ke window yang lain atau tab yang lain, itu akan terkena screen switching satu kali. Di sini yang menjadi sesuatu yang sangat disayangkan kalau kalian gagal hanya karena hal-hal teknis seperti screen switching. Yang bisa menyebabkan screen switching itu baik dari device-nya atau internetnya, seandainya kalian putus gitu ya dari examnya, itu akan terhitung screen switching satu kali. Jadi kalau internet tidak stabil, itu bisa langsung screen switching batas maksimum gitu ya, karena putus nyambung gitu. Lalu yang ke-7 dan 8, tolong software-software yang tidak berkaitan dengan exam di-close dulu. Karena pop-up atau saat kalian nanti mengerjakan exam, ada di Zoom di device yang sama, itu akan terhitung sebagai screen switching. Oke. Sisanya semua sudah sesuai dengan ya, exam biasa, dan kalian sepertinya sudah tahu gitu ya. Jadi ini juga akan diulang pada hari H. Oke, dan exam duration 90 menit. Jangan lupa diinfokan nilainya, baik itu Zoom personal chat ke saya, supaya nanti saya bisa record. Dan juga bisa juga WhatsApp. Kalau sudah lulus gitu ya, sertifikat bisa di-download di My Certificate masing-masing. Oke, saya rasa itu aja sih, Bu, untuk maaf nih, internetnya putus-putus, tapi saya rasa semua informasi nanti akan ada di email masing-masing juga. Jadi pastikan teman-teman mahasiswa isi Google Forms Halo.
Suaranya nggak jelas, Pak. baik itu dari briefingnya, network environment test-nya. Saya serahkan ke teman-teman untuk lagi, Bu. Ya, oke, mungkin ada yang ingin bertanya mungkin sambil menunggu Pak Steven. Ya, gimana Pak Steven? Sudah bisa ada yang bertanya ya? Mungkin ya. iya, Bu. Ya. Jadi untuk penjelasannya semuanya udah oke. Paling dipastikan aja mengisi Google Forms gitu ya. Google Spreadsheet-nya. Ya, oke. Mungkin dari para mahasiswa ada yang ingin bertanya dari penjelasan yang disampaikan? Apakah sudah paham? Ini diam berarti paham atau gimana? Biasanya di kelas cukup ramai, malah sekarang jadi diam. Ada yang mau bertanya nggak? Sudah paham semuanya? Jadi mungkin sekaligus evaluasi ya Pak Steven, karena dari ujian UAS yang kemarin itu kita coba menggunakan e-learning. Ada terdapat beberapa mahasiswa yang melaporkan bahwa, Bu, saya belum selesai ujiannya, barusan saya masuk, terus langsung saya lompat di luar gitu ya, keluar. Jadi seakan-akan udah selesai gitu, padahal dia belum ngeklik apa-apa ya. Mungkin itu akibat koneksi ya Pak Steven ya, kemungkinan ya. Akibat koneksi Ya. internet. Kemudian jadi mungkin untuk yang real ujiannya ini jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Ini beberapa hal yang sempat dialami gitu ya. Jadi kenapa kita pada saat UAS itu mencoba menggunakan mock exam, jadi mungkin kalian juga sudah berlatih dulu nih, gitu ya, nanti untuk persiapan ke real exam-nya gitu ya di tanggal 30 Juni. Jadi jangan lupa yang harus kalian persiapkan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Steven. Jadi bukan hanya ujiannya langsung, tetapi juga harus tadi ya join ke Zoom-nya gitu ya Pak Steven ya. Jadi mungkin bisa disarankan itu perangkat yang berbeda begitu ya Pak, supaya nggak rancu gitu ya. Jadi apakah Ya, satu pakai HP, satu pakai komputer gitu ya? ya, itu lebih baik kalau seandainya bisa seperti itu. Jadi tetap bisa akses Zoom-nya terpisah dengan ujiannya. Ya, jadi mungkin dipersiapkan begitu ya semuanya ya para mahasiswa. Jadi misalkan komputer untuk mengerjakan ujian, kalau bisa ya tadi ya apa antivirusnya mungkin semuanya di nonaktifkan dulu sementara gitu ya. Kalau enggak nanti udah muncul pop up udah dianggap satu kali tadi ya apa screen switching Screen ya. switching. Ya. Screen switching. Kemudian browsernya juga jangan sampai klik sesuatu hal lain di luar browser gitu ya, nanti udah dianggap screen switching lagi gitu ya. Kemudian siapkan juga satu HP gitu ya, mungkin pakai HP untuk join Zoom-nya. Jadi nanti kalian bisa taruh di samping untuk tadi ya memonitor sehingga bisa direkam juga bahwa kalian benar sedang mengerjakan ujian gitu ya, dengan tadi sudah dijelaskan harus wajah kelihatan, ya badan mungkin nggak usah semuanya gitu ya. Kemudian yang mengerjakannya itu bisa di komputer gitu ya, atau dua-duanya mau punya 2 laptop juga silahkan, atau bagaimana bisa diatur gitu ya. Jadi harus mengikuti kedua hal tersebut. Kemudian ya itu yang harus diperhatikan ya. Jadi masalah screen switching ini juga pada saat UAS kemarin jadi problem juga. Akhirnya yang UAS-nya misalkan ada yang dapat 0 gitu ya. Mungkin itu bukan karena tidak bisa menjawab, tetapi karena memang ya problem dengan internetnya gitu ya atau screen switching-nya. Jadi udah terlanjur dapat 0 dia. Akhirnya memang kita pindahkan lewat mock exam bisa 3 kali ulang ya gitu ya, berkali-kali ulangnya gitu ya. Ya begitu. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan disampaikan langsung. Apakah cukup jelas? Karena mungkin nanti kita tidak ada pertemuan lagi ya Pak Steven ya. Jadi Ya, kita nanti Pak semuanya Steven melalui email. ya akan menginformasikan, mengirimkan file-file tadi melalui email dan kalian akan membaca sendiri gitu. Jadi kalau sebelum jelas gitu, mohon bisa ditanyakan di hari ini gitu ya. Nanti biar bisa dibantu langsung oleh Pak Steven-nya.
Nah, untuk yang ID-nya belum ada, tolong harusnya ini semuanya udah ya, Pak, ya? Kemarin cuma tinggal 1 orang ya? Semuanya sudah terdata ya, Pak Steven ya? Ya, semua Untuk sudah Huawei terdata, ID-nya? Ya, tinggal oke. 1 orang. Belum respon juga ya yang 1 ya, Pak? Nah itu dia, saya juga apa 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 Kalau hadir hari ini ya, Alvaro? apakah Alvaro hadir? Alvaro Wencelas ada? Tidak ada? Sepertinya tidak ada juga, Pak. Oke. Ya, mungkin, bisa itu saja, Pak, diproses untuk tidak ikut ya, kalau misalkan gitu ya. Atau ada temannya Alvaro di sini yang bisa Nah, mengontak nanti Alvaro? jadi untuk Iya, Pak, silakan, Pak. iya sekali lagi itu setelah pertemuan ini tidak ada pertemuan lain sebelum exam nantinya. Tapi untuk registration exam itu akan ada deadline-nya, Bu. Oke. Biasanya itu sekitar 1-2 hari ujiannya. Saya coba bagi yang udah mendaftar, sekali lagi untuk exam permission granted gitu ya, kalau kalian sudah berhasil mendaftar. Jadi pertama, setelah ini sekitar 1-2 hari itu akan ada email instruksi untuk mendaftar ujian. Setelah kalian mendaftar, kira-kira 3 hari atau 2 hari sebelum ujian, akan ada email kalian berhasil mendaftar. Dan pastikan kalian hadir gitu ya. Nah, jadi ini memang gimana ya? Ini kesempatan 1 kali untuk setiap mahasiswa. Pastikan kalian bisa ujian di hari H. Kalau seandainya di hari H, ya amit-amit kena COVID gitu ya, atau uh, ada yang urgent gitu, minimal H-1 atau H-2 itu saya rasa masih bisa cancel. Atau H-3 gitu ya. Jadi pastikan aja kalian tuh benar-benar bisa, karena seandainya ada yang urgent atau gimana itu pun harus ditangani secara personal. Saya juga harus info ke HQ, oh ini memang keadaannya memang sedang tidak bisa, bukan karena emang lupa nggak bangun atau seandainya emang nggak mau hadir gitu ya. Sangat disayangkan. Jadi pastikan kalian bisa ujian di hari dan jam yang sudah ditentukan, di my appointment masing-masing. Kalau tidak bisa, tolong segera kontak saya atau email saya supaya nanti saya juga mediasi ke headquarter. Oke, mungkin saya sharing terakhir ya Bu. Saya share sedikit untuk emailnya seperti apa. Oke. Oke, setelah ini tidak ada pertanyaan, mungkin boleh ditutup sih. Nah, jadi pertama saya nanti akan email instruction exam registration gitu ya. Akan ada link untuk masuk ke dalam exam registration ya. Akan ada authorization code dengan alfabet PLF. Lalu akan ada data masing-masing. Nah, voucher number ini saya sekarang udah tidak pegang. Itu akan ada di user center My Voucher harusnya. Nah, ini juga yang masih baru buat saya. Jadi
Tolong masing-masing nanti setelah mendapat email dicoba aja untuk masuk ke dalam exam registration-nya. Ya. Nah, kalau kalian ada exam voucher tidak, harusnya sudah saya daftarkan dari email, dari list yang Bu Lina kasih. Nah, setelah kalian udah register, nanti 3 hari sebelum akan ada email exam permission granted. Kurang lebih seperti inilah bentuknya. Karena ada attachment-attachmentnya semua registration. Yang kedua akan fokus ke dalam exam guide. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, atau mungkin nanti seandainya ada pertanyaan lebih lanjut melalui Bu Lina kali ya. Pak Steven, ini ada yang chat, tapi chatnya ke saya nih Pak, bertanya Pak. Oh, Saya tanya ke ya Bapak boleh. aja ya. Ini Ya. ada pertanyaan. Untuk jadwal yang siang jam 1 sampai 3 itu tanggal 28 garis miring 30. Soalnya di kelas siang tanggal 28, yang pagi tanggal 30. Oh ya, saya ganti dulu ya untuk di Google Sheet-nya. Tadi memang belum. Ini Sudah perlu ganti belum? nomor HP kah, Pak? Kalau perlu nomor HP mungkin bisa langsung di ini ya, Pak. Nanti Oh ya, boleh. nanti mereka akan jadi tadi kan setelah ikut ujian mereka akan screenshot ya. Selama ini kan memang sudah dijalani pada saat UAS kemarin ya, mahasiswa sudah melakukan screenshot kemudian mengirimkan lewat MS Teams ke dosen ya, ke saya gitu. Nantinya apakah perlu dilaporkan ke Pak Steven langsung pasca ujian, langsung WA ke Pak Steven atau email ke Pak Steven, atau memang di-pull dulu ke saya gitu? Gimana baiknya? Gimana? Kalau saya sih bebas Bu. Cuman saya takutnya ini kalau habis ujian gitu ya, lulus nggak langsung lapor gitu ya, kesenangan lulus terlupa lapornya. Lupa screenshot Nah, malah Pak, itu yang saya takut juga. ya lupa screenshot juga. Nah, gimana ya? Kalau lewat WhatsApp ke saya juga langsung juga boleh, atau kita buat nanti Google Forms untuk masuk ke dalam, untuk upload aja kali ya, Google Drive ya untuk upload kali ya. Ya boleh Pak. Gimana? Boleh Oke, Pak. nanti hari itu juga setelah kalian selesai ujian, kalau seandainya ada yang belum upload itu nanti saya juga harus follow up. Nah, mungkin melalui nomor handphone aja kali ya. Ya, jadi mungkin di listnya perlu ditambah ya Pak, nomor handphone ya. Ya, oke, saya tambah. Ya, yang sudah mengisi tolong menambahkan lagi ya datanya ya untuk nomor teleponnya supaya bisa mudah dihubungi juga begitu ya. Mungkin ada lagi yang sambil menunggu ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin bisa nanya langsung ke Pak Steven ini. Jangan nanya lewat perantara begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Jadi, kalau tidak ada yang bertanya dianggap sudah clear ya, sudah jelas. Jadi apa yang harus dilakukan adalah kalian tentu saja mempersiapkan tadi ya 2 perangkat, eee, ya 1 handphone, 1 laptop untuk mengerjakan, yang satunya join untuk, tadi ya, untuk Zoom, yang satunya lagi untuk bersiap mengikuti ujian. Pastikan internetnya supaya lancar, tidak bermasalah. Jangan sampai ada kendala seperti saat ujian yang belum diapa-apain sudah submit, berarti itu kendala internet. Kemudian juga ini tidak seperti mock exam yang bisa coba lagi gitu ya. Jadi jangan lupa ini cuma 1 kali. Kemudian hasilnya jangan lupa di-screenshot. Seperti yang kalian lakukan pada saat UAS itu udah benar itu ya. Jadi sudah ada tulisannya berapa pas atau tidak, kemudian ada total banyaknya informasi semuanya itu sudah di-screenshot. Jadi rata-rata mereka semua sudah melakukan dengan benar Pak Steven untuk screenshot-nya. Tinggal yaitu beberapa problem mengenai internet. Nah, ini yang susah ya, yang susah kita jamin ya Pak ya. Mungkin ini ada mahasiswa ini ada yang posisinya bukan di Jakarta, ada yang di daerah, dan internetnya yang agak susah. Jakarta aja kadang susah juga gitu ya, apalagi yang di Ya. daerah. Nah, ini yang Nah, harus gimana Pak? sebenarnya ada
Suaranya putus-putus, Pak. Ini sebenarnya solusi backup itu siap, baik itu dari internetnya, ya oke. Ya intinya kejadian networknya gitu ya bermasalah. Saya juga Hilang lagi Pak suaranya. Sambil menunggu mungkin dari mahasiswa ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas tolong diisi ya nomor teleponnya, sehingga nanti bisa dikontak, mungkin komunikasi bisa dari Pak Steven-nya. Nah, kemudian sambil menunggu juga, ini ada apa ya, bank soal yang kalian mungkin bisa coba-coba sehingga meningkatkan kemungkinan kalian untuk lulus gitu ya. Jadi nanti mungkin saya akan share lewat MS Teams saja ya. Jadi kalau misalkan kalian ada waktu, tolong coba dilihat gitu ya, dikerjakan, dicari jawabannya gitu ya, supaya kemungkinan lulusnya lebih tinggi gitu ya, ketimbang ya membaca sekian banyak gitu kan juga 400 halaman mungkin PPT yang aslinya kan banyak sekali gitu ya. Nanti saya akan share lewat MS Teams, jadi kalian bisa coba lihat begitu ya, dan dipelajari supaya kemungkinan lulusnya cukup tinggi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Jadi tadi jawabannya untuk Kelvin ya, Kelvin Samuel yang bertanya, semuanya di tanggal 30 ya. Jadi kalian bisa memilih mau sesi pagi atau sesi siang, sebetulnya sama saja, tidak ada bedanya, cuman pastikan kira-kira kalau misalkan di rumah pakai internet, yang jam berapa sih yang lebih bisa fokus gitu ya, yang tidak terganggu, yang salurannya relatif lebih lancar dan lainnya gitu ya. Jadi tolong dipertimbangkan itu. Masalah yang mana yang lebih mudah, mana lebih sulit, itu sama aja, soalnya itu nanti di-random, jadi nggak bisa juga, oh yang belakangan itu akan lebih mudah, nggak juga gitu ya, jadi sama saja. Jadi tolong bisa ditentukan. Jadi tadi kalau pesannya Pak Steven itu adalah kalau bisa cukup merata, kita total saya membuat list itu kalau nggak salah 84 orang. Jadi kalau dibagi dua berarti satu sesi itu ada 48 orang gitu ya. Sementara ini saya lihat listnya masih 18 dan 25. Jadi yang lain yang belum mendaftar, tolong segera mendaftar, nggak usah nunggu sampai deadline-nya 3 hari sebelum ujian, takutnya nanti udah mepet, jadi kalau bisa dari awal ini sudah didata gitu ya. Karena waktu kita ujian itu tanggal 30, jadi tinggal ya hampir tepat seminggu lagi ya, jadi hari Rabu depan gitu ya. Nah itu kalian harus bersiap untuk ujian ini gitu. Nah sekali lagi ini kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin, jadi menghemat $200 ya, itu ada tidak perlu bayar dan kalian kalau bisa lolos lumayan sertifikatnya berlaku untuk 3 tahun ke depan gitu ya. Ini Pak Steven-nya apakah masih ada? Apakah akan join lagi atau ada Pak? ya Bu, maaf Ya, silakan Pak. terdengar ya? Ya, silakan Pak. Ya intinya sih semua udah disampaikan informasinya. Terakhir, seandainya nanti di hari H ada masalah, bisa kontak saya. Kalau seandainya kalian ada masalah network gitu ya, itu saya tetap perjuangkan. Saya infokan ke HQ, ini dia ada masalah network, tolong dibukain lagi akses ujiannya. Jadi itu pilihan kalian gitu ya. Pada saat kalian nanti gagal karena teknis itu, misalnya internet, itu saya coba
infokan ke HQ, tolong dibukakan. Nah, nanti kalian ya ujian ulang lagi gitu ya. Tapi itu kalau bisa ya jangan sampai terjadilah. Itu saya tidak harapkan. Cuman seandainya terjadi, saya juga akan tetap perjuangkan untuk tetap bisa ujian lagi. Itu aja sih terakhir. Ya, baik. Terima kasih Pak Steven. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, tolong jangan lupa segera dilengkapi Google Form yang diminta oleh Pak Steven. Setelah itu nanti kalian juga tolong rajin-rajin melihat informasi ya, pengumuman. Mungkin lewat email tadi sudah disampaikan, jadi tolong dipantau, jangan sampai terlewat gitu ya, terutama bersiap menjelang tanggal 30 ini gitu ya. Tolong rajin-rajin mengecek email gitu ya. Baik, mungkin kalau tidak ada, mungkin ini ada Bu Desi saya lihat. Apakah ada yang ingin disampaikan, Bu Desi? Selamat pagi, Bu Lina. Pagi, Bu. Terima kasih kehadirannya. Ya, saya menyimak dari tadi sambil sidang magang juga ini masih belum selesai. Ya, saya cuma mengucapkan terima kasih aja atas kehadiran Pak Steven untuk mahasiswa FTI. Terima kasih juga untuk Bu Lina. Untuk mahasiswa semangat gitu ya, ini sudah diberikan kesempatan, jadi mohon dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini sudah kerja keras Bu Lina juga untuk mendorong kalian, dan ini nanti itu manfaatnya untuk kalian masing-masing juga memberikan nilai tambah bagi mahasiswa ketika lulus nanti sudah punya suatu yang skill yang diakui secara internasional begitu ya Bu Lina. Mungkin itu saja, Bu Lina. Terima kasih sekali lagi Pak Steven atas kehadirannya. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu Desi. Ya, baik. Kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya lihat mungkin juga sudah paham, sudah mencoba mungkin ya, karena kemarin UAS sudah dicobakan. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Mohon dukungannya Pak Steven untuk ujian mahasiswa kami. Ini semoga bisa mengantarkan mereka mendapatkan kelulusan sertifikasi, Pak. Siap, Bu. Iya, terima kasih. Baik, semuanya untuk mahasiswa, jangan lupa ya mengerjakan. Kita ketemu lagi mungkin di hari H gitu. Jadi nanti saya akan coba ikut komunikasi jika ada persoalan dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Steven. Sehat selalu buat semuanya. Mungkin kita bisa akhiri ya.